Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama Aditya Pratama, NPP 281125, kelas F6. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian transparansi tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Palu. Dalam kajian ini saya membaginya menjadi 3 bab, yakni pendahuluan, bab 1, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah bab 5 penutup. Langsung saja kita masuk ke latar belakang dari persoalan hasil laporan penelitian ini. Yang pertama, pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi telah digunakan hampir sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, yang merupakan negara heterogen. Indonesia telah melakukan pemilihan umum sebanyak 11 kali. Pemilihan umum di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yakni DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Secara spesifik, dunia internasional memuji pemilu pada tahun 1999 sebagai pemilu pertama di era reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, dan adil dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi 92,7%, sehingga Indonesia dinilai telah melakukan lompatan demokrasi. Selanjutnya, rumusan masalah yang terjadi. Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan, banyak permasalahan yang penulis dapatkan. Permasalahan tersebut antara lain: yang pertama, bagaimana tingkat perkembangan partisipasi masyarakat dalam bidang pemilihan umum di Kota Palu. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Palu. Yang ketiga adalah bagaimana hasil pencapaian yang terjadi peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu di Kota Palu. Tujuan dari penelitian ini yakni adalah dapat mengetahui dan memahami bagaimana tingkat perkembangan partisipasi masyarakat dalam bidang pemilihan umum di Kota Palu. Yang kedua, dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Palu. Yang ketiga adalah dapat mengetahui dan memahami bagaimana hasil yang dicapai jika terjadi peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu di Kota Palu. Berikut adalah kajian teori yang penulis ambil dalam pelaksanaan penelitian ini. Kajian teori pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pasca perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta kepala daerah dipilih dengan mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia. Ibnu Tricahyo tahun 2009 halaman 6 mendefinisikan pemilihan umum sebagai berikut. Secara universal, pemilihan umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintah yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah, serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Negara Indonesia mengikut sertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan atau representatif demokrasi, atau juga biasa disebut demokrasi tidak langsung atau indirect demokrasi. Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui 9 pemilu atau general election secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Metode penelitian yang penulis ambil yakni dengan menggunakan deskriptif kuantitatif untuk mengetahui pengaruh keterbukaan informasi publik melalui situng terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat di Kota Palu. Situng merupakan aplikasi untuk memastikan bahwa
prinsip dan asas transparan penyelenggaraan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah dapat dijalankan dengan baik. Aplikasi Situng diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengawal hasil pilkada dari tingkat TPS sampai penetapan pemenang. Hasil yang telah didapatkan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2015 pada KPU Kota Palu dalam rangka memilih wali kota dan wali kota Palu, KPU berupaya memenuhi unsur transparansi terutama dalam aspek pemenuhan harapan publik untuk mengontrol perkembangan perolehan suara secara cepat. Dalam aplikasi berbasis web ini, KPU menggunakan perangkat informasi teknologi di mana tiap-tiap KPU menginput hasil pilkada melalui aplikasi Situng yang kemudian langsung ditampilkan pada halaman web yang tertera agar publik langsung mengetahui hasil pilkada secara real time. Berikut adalah tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki, perempuan. Frekuensinya laki-laki sebanyak 65 orang, persentasinya 53%, sedangkan perempuan frekuensinya 58 orang, persentase 47%. Data primer ini bersumber pada tahun 2016. Karakteristik responden perempuan lebih banyak daripada karakteristik laki-laki ini membuktikan bahwa dalam daftar pemilih tetap partisipasi publik didominasi oleh perempuan. Dari hasil uji korelasi yakni menguji apakah ada hubungan keterbukaan informasi publik melalui Situng terhadap pengetahuan sikap dan perilaku yang membuktikan bahwa dapat hubungan antara variabel keterbukaan informasi publik terhadap pengetahuan sikap dan perilaku. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut, keterbukaan informasi publik diperlukan indikator mengukur variabel. Menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yakni kesediaan informasi, aksesibilitas informasi, dan kejelasan informasi. Akan tetapi, pemerintah memang harus menjaga keseimbangan antara menutup informasi dan kepentingan publik. Dengan adanya transparansi dalam pemilihan umum di Kota Palu dapat menyebabkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan umum tersebut. Transparansi dalam pemilihan umum ini membuat masyarakat percaya dengan jalannya pemilihan umum karena tidak ada kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam proses pemilihan umum tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan umum di Kota Palu, pemerintah Kota Palu menetapkan sistem pemilihan umum melalui media Situng yang dapat memberikan transparansi mengenai proses pemilihan umum kepada masyarakat, dan masyarakat dapat puas dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan sistem tersebut. Selain itu, pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tertarik untuk melakukan pemilihan umum di Kota Palu melalui media Situng tersebut. Saran yang saya dapat sampaikan berdasarkan pembahasan di atas, yakni sebagai masyarakat kita harus ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum yang dilaksanakan demi masa yang akan datang, dan kita harus berpartisipasi demi mewujudkan cita-cita bangsa. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Palu dan juga menjadi berkah bagi seluruh masyarakat di Indonesia dan menjadi pedoman, menjadi kritik pada pemerintah agar memberikan inovasi-inovasi yang terbaru agar semua yang jalan di pemerintahan dapat dijalankan dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.